Saya tidak kenal di narasumber saat ini. Ya sudah kenal, tapi biasanya lebih afdal kalau saya sampaikan, ya kan? Yaitu nama lengkap Bapak Dr. Andi Mati Marhaban MPD. Kemudian tempat tanggal lahir yaitu Bone 5 Desember 1958. Tetapi SMA-nya dari SMA Negeri 1 Maros. Oleh karena itu mereka aplaus dulu untuk narasumber kita. Ya, orang tadi. Ya, tetapi saya kira ilmunya sebentar ini sangat luar biasa. Pangkat Ustaz Kolongan, pembina utama Madya. Kalau di Widya Suara yaitu Widya Suara Utama. Ya. Kalau tadi pemateri pertama, kalau di kampus itu guru besar. Atau karena ini di luar kampus, levelnya guru besarnya juga di Widya Suara. Jadi dia golongan 4D. Ya. Kemudian unit kerja yaitu Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan, Vokasi, Bidang Kelautan Perikanan, Teknologi dan Komunikasi, yang disingkat BPPMPV KP3. Ini singkatannya saja panjangnya luar biasa. Saya kadang susah menyebutnya ini. Kemudian teknik untuk seminar kita hari ini, sesi ini adalah jadi karena ini materi sangat penting, yaitu pendidikan mewujudkan generasi berkarakter. Ini sangat update dengan apa yang menjadi permasalahan di pendidikan saat ini, yaitu permasalahan karakter. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap supaya tidak ada perhatian selain perhatian kita di seminar ini, sehingga apa yang disajikan oleh narasumber betul-betul bisa dipahami, bisa terserap dengan baik, sehingga bisa nanti ketika kembali ke sekolah, ke satuan pendidikan masing-masing terimplementasi dengan baik. Kemudian teknis kita, jadi supaya lebih interaktif, ya mungkin kalau ada hal-hal yang sementara mau dipertanyakan, kalau misalnya narasumber memberikan atau menyajikan materi, itu bisa disangka dengan mengajukan tangan, kemudian sebut namanya, asal sekolahnya, dan utusan dari pengiriman. Dan juga nanti terakhir kita berikan juga kesempatan untuk bertanya bagi yang tidak bisa memanfaatkan secara interaktif untuk bertanya pada saat penyajian materi. Oleh karena itu jadi waktu kita disesuaikan dengan narasumber. Narasumber ini tangguh dalam memberikan materi. Jadi kalau misalnya sampai jam berapa baru selesai semua permasalahan, insya kita akan insya kita akan akhiri penutupan pada jam atau pukul 3:30. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk lebih mengefektifkan waktu, kami mohon kesediaan narasumber untuk menyajikan atau memaparkan materinya. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ulangi, atas nama Ustaz Maulana yang ingin dijawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah pada pasal bertakwa. Manusia yang paling bermanfaat di dunia ini adalah manusia yang dibutuhkan oleh orang lain, yang dinantikan kedatangannya oleh orang lain, sehingga dia bermanfaat bagi sesamanya. Salah satu pertanyaan untuk mencari kompetensi calon kepala sekolah penggerak adalah itu, tujuan hidup dia sebagai kepala sekolah. Moderator Al-Mukarram Pak Pur Kadudin yang saya hormati, ada guru tak? Kan pengawas itu guru tak? Kalau kepala sekolah guru memang nih. Pada saat saya diminta itu oleh panitia, saya sebenarnya bingung tanggal 23 itu karena tanggal 22 saya harus ada di Semarang selama 10 hari. Jadi saya telepon sekolah yang saya akan dampingi di Semarang, bisa tidak di akhir bulan tanggal 28. Begitu tanggal 28 saja tidak ada penerbangan ke Semarang, terpaksa tanggal 29. Jadi saya di sana nanti 29 sampai tanggal 6 Desember. Bertemu dengan teman-teman guru juga, bukan dengan terpaksa, tapi saya berupaya mengatur bahwa Maros ini memang bukan tanah kelahiran saya secara biologis, tapi secara akademik Maros adalah tanah kelahiran saya karena saya mengejar dunia pendidikan di Maros. Istiqlal Papua saya berdiri. Waktu saya mau kesini saya tidak hadir pakai apa Pak Bro, dia bilang pakai jas itu apa? Sebab dia dari wisuda sudah saya harus pakai jas. Karena pakaian itu adalah wujud penghargaan kepada orang. Karena saya menghargai Bapak, saya pakai jas. Jas terbaik saya yang saya pilih. Saya kasih dia hadir lagi. Berbagi dalam aku gitu. Bukan jaga. Pakaian wujud menghargai. Ibu bapak kepala sekolah, bapak-bapak khususnya, kalau ada tamunya, lagu yang sekolahnya, walaupun tidak pakai baju saya tidak lain. Tapi kalau saya datang, UBD, ambil baju pakai foto, tidak baik-baik baru datang. Kenapa? Karena baju pakaian adalah wujud penghormatan kepada orang. Sehingga pakaian juga sesungguhnya adalah budaya. Berbudaya dia bernilai. Dia jangan berpakaian sembarangan. Dan saya juga semua anak jangan berpakaian celana panjang yang sementara kelihatan celana dalamnya. Dan itu banyak terjadi. Dan saya yakin tidak ada guru. Tahu kalau ada guru, bukan guru di Maros. Kalau ada di Maros paling satu, cuma temannya banyak. Dia terang kesalahan dong, temannya itu. Saya utak-atik materi ketika saya diberi tema revolusi mental dunia pendidikan menuju generasi abad 21. Mau kata-kata ya. Karena mau menunjukkan generasi berkarakter. Perwujudan karakter lagi perilaku. Kalau ada orang tua sapanya sembarang tempat tidak berkarakter itu, naik
Naisip karakter, tadi ada dilawan. Ada orang yang sopan ngomong kepada orang, tidak berkarakter itu. Naisip karakter, tadi ada dilawan. Nah, iman saja menyatu tiga itu. Nah, pada dibilang, dapat tolong nanti, tapi kau kan kembali, baru itu kompetensi. Gitu. Makanya. Karena kalau saya cuma bisa ada yang tidur gitu. Jadi kalau saya berdiri begini, kalau dia berdiri saya dekatnya, pasti dia tahan tentunya. Kan gitu. Jadi tidak gampang ini. Gampang diceritakan, tapi susah dilakukan. Nah, segala sesuatu aktivitas pengetahuan kita, tugas manusia di dunia ini dua: menuntut ilmu pengetahuan, dan yang kedua mengamalkan ilmu yang dimiliki. Dipertegas di surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan Allah yang taqulu ma la taf'alun. Orang yang beriman, kenapa kau katakan sesuatu yang kau tidak bisa berbuat? Tuhan sangat murka kepada orang seperti itu. Jadi tangan ya, enggak tahu beli ini. Saya berobsesi anak kita ini karena menuju dalam perusahaan berkarakter supaya menjadi seperti ini, dan dia akan mengarungi dunia itu di atas orang dunia, di atas globalisasi. Yang bisa survive adalah orang yang berkarakter dimanapun dia, tidak akan pernah hilang. Mau di daerahnya sendiri, mau di luar daerahnya, di mana pun. Kecuali kalau dia bergabung dengan orang-orang yang tidak berkarakter, maka orang berkarakter menjadi tidak baik. Tapi kita kan berkarakter semua. Jadi posisi saya begitu. Anak-anak, jadi itu. Sengaja saya ambil fotonya rektornya UNM. Gampang saya cari di Profesor Google. Di sebelah UNM, muncul itu ini bagus. Apa susahnya saudara? Yang menjadi persoalan kemudian adalah kemampuan kita untuk mendapatkan informasi yang baik. Karena informasi banyak. Tugasnya yang menilai itu adalah ilmu. Ilmu disadari atau tidak, perolehannya pasti tiga jalan: formal, informal, dan non formal. Tetapi diyakini bahwa formal yang terbaik karena dia ditata secara berstruktur, sistemik. Kalau didapat di luar, pendidikan juga, tapi tidak berstruktur. Tantangannya pendidikan formal. Ibu mengajarkan berkata sopan, siswa melihat di luar, si bentak-bentak. Tantangan kita, jangan putus asa. Masuk sana, sebab kita ajar di sekolah baik-baik, begitu keluar di lapangan, nah dia orang bertengkar, nah dia orang berkelahi, nah dia orang berkata-katain. Masuk sana itu, iya masuk sana. Kenapa tidak mampu menangkap itu? Pendidikan dan karakter berfungsi untuk menolak nilai-nilai yang tidak cocok untuk orang itu. Persoalannya kemudian adalah mampu tidak dia menolak itu? Mampu tidak menolak bisikan setan? Setan sudah diturunkan di bumi ini untuk menggoda kita, tergoda kita. Jangan salahkan setan, salahkan dirimu yang tergoda oleh setan. Gitu. Setan aja menjalankan itu. Kalau tergoda kita jaga, setan lagi no. Kayak gitu, sederhananya. Jangan bapak guru itu melihat sini. Kami dari jalan ni, dia harus sertifikasi terlambat ya. Ada tempat tidak. Mengajar kewajiban, bukan pilihan. Gaji hak. Boleh diberi, boleh tidak. Kita negara boleh tidak diberi. Tapi mengajar hak, kewajiban. Kewajiban bukan pilihan. Kalau mau maju, bekerja keras, keharusan, bukan pilihan.
nanti ada terjadi. Saya ucapkan selamat ulang tahun Guru Republik Indonesia. Ya, buat di synchronize Hari Guru Nasional ikut PGRI. Tapi ini Hari Guru Nasional. Saya dulu kalau tidak pandemik selalu di Jakarta menilai kepala sekolah berprestasi dan pengawas berprestasi. Sudah 2 tahun ini tidak pergi menilai karena tidak ada yang bisa dinilai karena tidak bisa ketemu di Jakarta. Dulu saya selalu menilai di sana. Jadi ini guru yang dilaksanakan oleh PGRI. Ya. Coba perhatikan itu dulu. Setelah ini sudah lama punya slide, saya dapat juga di YouTube. Kita tidak bisa mengartikan ini sebelum melihat ini. Ini alas kakinya orang Jepang, mahasiswa. Rabi. Dia atur, karena dia berpikir sebentar. Sebentar kalau mau pulang bagaimana aku sempat dulu. Kalau yang ini yang baik. Kalau tidak percaya dia, kalau ada pesta-pesta di kampung, nakaalok sa paduna, nakaalok sa kalata. Begitu dia mau pulang, dia cari setelahnya. Kalau kita sa kalaku, gue mudah. Tidak mudah naik. Kenapa dia tidak ikut sebentar? Sama juga kalau kita berkata-kata, pikir dahulu pendapatan sosial kuliah tidak ada gunanya. Pikir dulu kalau mau marahi orang, mau menerima enggak? Kalau dia tidak menerima apa hasilnya gitu loh. Ya bagi ini teratur karena dia sudah pikir. Dia sudah pikir bagaimana sebenarnya persoalan pulang. Tadi kan saya tidak percaya ini barang. Setelah saya di Jepang dia ternyata betul. Ada restoran buka sepatu, dia kasih kunci loker perusahaan kayak pelayannya. Nah, aku bilang apa berdiri ruangan. Oh ternyata di tempat sepatu ada lokernya. Jadi dikasih masuk sepatu di loker, ya ini kuncinya. Mau beronang ya? Tidak berdesak-desakan. Kalau di daerah lain banyak bebek yang lebih pintar antri daripada manusia. Di daerah lain bukan di Maros. Yang saya tahu, saya kan lama di Maros. Iya. Waktu itu memang satu-satunya SMA, tidak ada SMA lain Babur. Jadi grup SMA 1 waktu itu SMA 185 menuju ke sana. Ya. Coba lihat ini fenomena sosial. Coba kita bayangkan kalau ini anak kita dan 20 tahun kemudian, bagaimana kita merespon generasi berkarakter apa kesan? Ini fakta yang saya ambil. Ya bagaimana? Saya cari itu SD, SMP, SMA, mahasiswa, pegawai, keahli. Bahkan ini ada yang saya nonton malas punya, nggak ini apa? Pegawai. Bukan kok ini. Pegawai punya malas. Yang saya mau katakan bahwa kita ini yang namanya pendidik, yang namanya guru, harus berhati dari itu, tidak bisa kita terawat. Dan saya menangis. Ketika Habibie dapat penghargaan semacam hadiah Nobel tentang kedirgantaraan, profesornya di Jerman menangis. Kenapa dia menangis? Kenapa muridku tidak dapat? Kenapa saya tidak dapat? Kenapa orang Indonesia dapat? Kenapa bukan orang Jerman? Sakit praktiknya orang dengan Jerman. Kalau kita tidak, ya kalau kita terlambat masyarakat kita itu salah ya, gitu. Seharusnya kita ingatkan gitu. Coba lihat lagi ini fenomena. Ini di balai kota yang di Jakarta. Saya hapus yang Maros di Barat, ada saya dapat Maros. Oh ada sebenarnya dia bagian. Oh yang ini ya. Ini Maros itu. Ya? Iya.
Sudah sengaja saya angkat itu untuk menusuk hati kita dulu. Ternyata artinya itu adalah hasil dari saluran pendidikan saudara. Itu hasilnya. Itu yang pegawai di itu deh. Sana jadi masa deh. Dia bolos deh, mau pakai beri lomba. Untuk tanya bagi benerin apa dia? Dan semua gambar ini berbicara sebenarnya. Dan itu adalah sebuah indikasi fenomena sosial bahwa dekadensi moral bagi seluruh anak bangsa ini yang sudah merata tidak baik. Bukan tidak baik semua, tapi kenapa banyak yang tidak baik? Karena orang yang baik sudah diam, tidak mau lagi menegur. Karena orang yang tidak baik ketika ditegur bahkan marah, tidak terima kasih. Padahal Khalifah Abu Bakar dia katakan, sahabat yang baik adalah sahabat yang berkata benar kepadaku, bukan yang membenarkan aku. Tidak kalau diperingati percaya. Padahal Al-Quran bilang bertawassul bil haq. Ini Al-Quran ya loh. Dan kalau dikasih ingat, langsung dibaris. Kalau tidak tahu dirimu, urusan kau beli baik-baik, susah. Nah, coba direnungkan. Kalau begitu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika ibu bapak masih melakukan besok. Kalau sudah melakukan terlalu problem, tinggalkan. Kata Imam Syafi'i, orang yang berani adalah orang yang mau mengakui kekurangan dan kesalahannya lalu memperbaiki. Itu baru berani. Ikhtiar materi saya sebenarnya ini. Kita bicara tentang pendidikan. Harus masuk fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan ini, kalau pendidikan sebenarnya transformasi budaya, nilai itu dibiasakan oleh pemerintah. Semua gerakan nilai. Apa artinya gerakan? GSM itu gerakan revolusi mental. Kalau dia gerakan artinya tidak boleh orang per orang, harus secara menyeluruh. Gerakan. Kalau disebut gerakan internasional, seluruh orang membaca. Revolusi mental itu merupakan gerakan. Nanti ada bagaimana teknik implementasinya. Kata Ki Hajar Dewantoro sebenarnya dalam kamus, kata Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu pendidikan yang tuntutan di dalam hidup untuk tumbuh kembang anak. Sekarang itu di Finlandia sebenarnya sudah banyak. Ini pernah diskusi Direktur Bank Dunia diwawancara, ditanya begini. Saya mau minta jawaban Ibu. Finlandia itu negara yang pengelolaan pendidikannya nomor 1 di dunia. Terus ditanya, apakah Indonesia harus mengikuti sistem pendidikan Finlandia? Jawaban Ibu, harus atau tidak? Harus atau tidak? Tidak. Siapa yang tidak? Berapa orang? Berarti yang tidak naik tangannya setuju. Pak Pemula bebas itu. Jadi menurut Direktur Bank Dunia itu, sistem pendidikannya tidak usah ikuti. Yang perlu diadaptasi adalah proses pembelajaran. Yang ngajar beneran, bukan sekedar memberitahu. Dia ngajar mendidik beneran. Dia ngajar membina beneran. Dia ngajar mendampingi beneran. Tidak sekedar memberitahu.
di banyak orang di Indonesia yang hanya cuma memberitahu, selesai, pulang. Gitu. Jadi tidak usah tiru sistem. Sistem pendidikan kita sudah bagus. Tujuan pendidikan kita sudah bagus. Tetapi masih banyak pendidik, bahkan kepala sekolah tidak jelas tujuan pendidikan yang dianut. Kalau saya tanya satu orang, mau enggak tujuan pendidikan berdasarkan undang-undang Sisdiknas? Sebentar nih, cari-cari dulu di literatur baru saya tanya. Jangan di dalam, gitu. Kalau di dalam itu kan tidak boleh dalam ilmu didaktik. Tidak boleh ditanya masalah itu, tidak boleh. Dijebak namanya orang. Jadi dia akan berpikir memang sebentar sekarang saya itu tujuan pendidikan nasional berdasarkan undang-undang sistem pendidikan nasional. Kan pertanyaannya tadi, apakah sistem pendidikan diundang? Tujuannya jelas dan bagus. Persoalannya kemudian adalah implementasi. Kalau menurut kamus ini proses pengubahan sikap itu di kamus bahasa Indonesia. Dan tata laku ampe-ampe. Ada juga sepunya YouTuber saya cuma masih kurang yang like and share. Sada mapapati ada mapapati tahu. Gaul mapapati tahu. Jadi orang itu sesungguhnya eksis karena gaulnya, tata lakunya. Kalau dia rajin disebutlah tinulu, kalau dia malas disebutlah kutu. Jadi orang itu diberi nama berdasarkan perilakunya. Kan begitu. Kalau ada orang ribut, kalau dia ribut, langsung orang mengatakan bukan dia kalau tidak ribut. Kan begitu. Tata laku. Betul. Jadi pendidikan itu tata laku seseorang atau kelompok orang. Kenapa? Karena individu yang membentuk komunitas, untuk mendewasakan manusia melalui upaya di kelas. Upaya apa? Pengajaran dan pelatihan. Jadi di kelas itu harusnya kalau kita mau mendapatkan generasi yang survive, berkarakter, generasi paripurna. Yang mana itu nanti kita lihat? Ki Hajar Dewantoro menyimpulkan bahwa pendidikan itu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu yang akan dicapai. Nah, bukan dengan tujuan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sangat ketemu. Apa tujuan pendidikan nasional tadi? Siapa? Mencerdaskan kehidupan masyarakat. Ya. Tunggu dulu. Di mana itu dibentuk? Di mana tempatnya? Di sekolah itu di mana? Ya. Di perlengkapan sekolah atau di dalam kelas? Jadi letternya begini. Berkembangnya potensi peserta didik seperti di sekolah. Tidak ada peserta didik kalau bukan di sekolah. Nah kalau di sekolah bukan siapa? Kepala sekolah. Berkembangnya potensi peserta didik. Apa yang dulu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi lebih tinggi kadarnya bertakwa daripada beriman. Kalau beriman percaya, bertakwa sudah taat. Nah ini
papesan kanan, nabigau, pasurunan. Kalau bertakwa dalam konteks lembaga, patut melaksanakan aturan, menghindari hal-hal yang tidak benar, yang tidak cocok dengan nilai etika dan moral dan nilai-nilai profesi. Kalau itu terwujud, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu pengetahuan, emergency, cakap, mandiri, kreatif, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Silakan berbuat, tapi tanggung jawab. Kalau dia terjadi, itu akan mewujudkan generasi berkarakter. Sebenarnya, makanya itu saya kasih berduri-duri generasi berkarakter, karena itu permasalahan kita. Bagaimana meluruskan ini? Saya ini tidak nyampe. Itu saya kasih bergerigi-gerigi begini, maksudnya itu menjadi pekerjaan rumah kita semua. Bagaimana mewujudkan itu? Gampang memberitahu, tapi untuk mewujudkan itu bukan pekerjaan gampang. Kalau terwujud itu baru berfungsi pendidikan. Fungsi pendidikan itu pengembangan watak, karakter, dan peradaban bangsa. Jadi betul ini tema untuk mewujudkan fungsi pendidikan, pengembangan watak, karakter, dan peradaban bangsa. Dalam rangka itu tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini melambai ceritanya baru terwujud di situ, kalau tidak ujung-ujung. Ini saya punya analisa, ini namanya analisa causal loop diagram, analisis sebab akibat, analisis sebab akibat. Dari standar nasional pendidikan ini, itu yang saya warnai, selain otoda, standar pendidik dan tenaga kependidikan, itu yang paling utama. Itu yang membentuk kompetensi lulusan yang membentuk generasi pelanjut. Generasi pelanjut yang mana? Generasi pelanjut yang berkarakter. Yang mana berkarakter nanti kita lihat. Saya warnai otoda. Otoda itu adalah suprasistem. Kadang-kala sekolah tidak setuju, tapi karena pemerintah laksanakan. Salah satu pertanyaan saya di calon dulu kepala sekolah penggerak, kalau ada instruksi dari pimpinan, tapi menurut Anda tidak sesuai dengan etika dan moral, apa yang Anda lakukan? Balik pulang sesuai. Masyarakat tidak bisa, Kak. Jadi bisa. Dan dia harus lakukan. Ini pekerjaan beratnya kepada sekolah. Dan Anda merasakan itu. Apalagi kalau terkait dengan dana. Dan standar pembiayaan. Apalagi kalau terkait itu balik kurang. RKS sudah dibuat, harus dirubah. Ini persoalan kita semua. Tentu PGRI bisa menangani nanti, karena dulu kan istilahnya kalau di dalam Anggaru kepala sekolah dia mana organisasi profesinya ada di PGRI. Salah satu kata-kata Anggaru itu dia bilang begini, antak leko jaru nama minawang pandang pajai ikat ke jaru nak ke bantu. Jadi orang dipikir itu kalau dalam konteks organisasi, dia jarang penentuara. Ikut semua. Di dalam konteks satuan pendidikan, kepala sekolah sebagai jalan. Dalam konteks sekolah, dalam konteks kelas, guru sebagai jalan. Selebihnya itu benar.
Hati-hati kalau kata saya kan, pemimpin penentu arah. Pemimpin itu penentu arah. Pemimpin itu menentukan kesalahan gerak. Dan saya yakin teman-teman di sini sudah menguasai semua, karena sudah lulus semua calon kepala sekolah. Yang belum lulus perbuatan kepala sekolah sudah kuat. Jadi harusnya dia sudah kuat memimpin. Tapi kalau belum berarti ada salah, ada yang keliru. Di mana kelirunya saya tidak tahu. Kalau di luar saya seperti yang keliru, kalau di sini jangan, karena nanti saya jadi provokator. Ini yang repot ini, yang di luar ini, motor daerah. Suprasistem yang menggerakkan nona-nona yang ada dalam sekolah. Kadang-kadang kita katakan itu tidak betul, tapi itu terlaksana. Ini sistemnya saya lihat ya, jadi tidak ada yang sesuatu. Jadi bukan kepala ini sesuatu, bukan bupati sesuatu, tapi itulah sistemnya. Itulah sistemnya. Nah kalau kita tidak mau begitu, jangan dilakukan. Pakai itu how to manage to the boss. Kita yang mengelola pimpinan. Tidak gampang itu. Tidak. Bisa menolak, tapi cara menolaknya seperti apa? Ini namanya analisis CLD itu causal loop diagram. Ini pakai aplikasi ini. Bukan saya yang tunjukkan itu, bahwa leverage-nya adalah pendidik dan tenaga pendidikan. Pengukit yang menurut aplikasi itu adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Aplikasi yang pakai ini. Amar, minta saya kertas mas. Ya. Memang jarang yang pakai ini aplikasinya namanya fencing. Cuma dimasukkan variabel, dimasukkan hubungan sama akibat, di enter langsung keluar pendidikan tenaganya. License, pembukti. Artinya kalau pendidik dan tenaga kependidikan tidak baik, maka hasilnya kompetensi lulusan menjadi tidak baik. Sebaik apapun sarananya. Kalau SKN-nya tidak terwujud dengan baik, menjadi tujuan pendidikan tadi itu, maka tidak mendapatkan generasi pelanjut yang bergerak. Pasti, pasti. Bersungguh-sungguh saya belum tentu baik. Kalau main-main sudah pasti tidak baik. Salat saya belum tentu diterima. Tapi kalau tidak salat, sudah pasti tidak ada amal salat. Nah, salat yang pertama dihisab nanti. Kalau tidak pernah salat, ya mau betul-betul amal mau terima, tidak ada yang terima. Ini apa yang tidak mau peroleh besok perbaiki sekarang. Ini hukum disiplin. Coba lihat, hasil hari ini solusi masa lalu, hasil hari esok solusi masa kini. Teman-teman kepala sekolah semuanya ini kepala sekolah. Kalau begitu pendidikan tenaga pendidikan biarkanlah semua. Pernah nggak kita memikirkan mau seperti apa anak-anak saya besok, lusa dan seterusnya? Pernah nggak kita memikirkan kira-kira anak-anak saya ini bagaimana nanti lulus sarjana seperti saya pertama tadi? Pernah nggak kita memikirkan bagaimana anak saya kok tadi begini? Ya? Mungkin pernah, kalau tidak pernah kan dewasa namanya. Mungkin pernah orang software bilang malah kita pernah bisa kita pernah dia boleh bisa hai. Hukum disiplinnya Peter Sen. Ini materi saya sudah kasih panitia. Saya sudah kirimin dari kemarin WhatsApp Ibu Hajra, jadi ada di Ibu Jadi ada di WA Ibu Hajra. Di grup materi saya boleh ambil di share saya di grup kepala sekolah selesai, di grup guru di grup selesai. Saya sudah kasih dari kemarin. Saya pertegas, apa yang kita mau dapat besok tindakannya hari ini.
Jadi kita ini, kita semua di sini produknya pendidikan yang lalu. Nah, kalau cuma sama kita kualitasnya anak didik kita, apa masalahnya? Kalau cuma sama kita, kenapa? Karena tantangannya nanti jauh lebih besar daripada kita. Kita ini baru diperhadapkan ujian online maturin kali puno soalnya online sih. Sementara dia suka cerita mengganggu suara dia. Disuruh bilang muti, dia bilang ada ya asalmu. Muti. Bagaimana caranya muti Pak? Tidak tahu lagi. Banyak begitu? Banyak. Masuk saya. Coba kalau di Mars kurang nih. Tinggal 1-2 orang di Mars yang begitu. Cuma teman-temannya yang banyak. Ini sudah sebenarnya saya ungkap di ikhtisar keseluruhan. Ikhtisar menyeluruh, orang menyebutnya review. Saya kasih ini. Nah ini. Itu yang garis merah, tulisan merah. Itu yang tulisan merah yang saya mau pertegas. Usaha ini pengerti, ini biasa yang sudah ada sama kita. Cuma tidak pernah dibaca. Ini kan dokumen 1919. Tidak ada hal baru saya ambil. Karena saya pikir tidak ada gunanya saya ambil yang tulis di sana kalau tidak ada. Nah kalau ini kita sudah punya. Cuma pengalaman saya, sekolah yang saya datangi termasuk di Jawa, saya tanya itu dokumen undang-undang tidak punya. Bagaimana menggunakan tujuan? Jadi yang boleh kembangkan pada sendiri itu ini spiritual keagamaan. Kalau dia Nasrani, bagaimana ada spiritual ke-Nasranian? Kalau dia Islam, spiritual keislaman. Kalau sedang orang lakum dinukum waliyadin, bagi dua agama, bagi dua agama kan sekarang bersama. Yang salah kalau agama satu dipaksa mengikuti agama lain, kan tidak boleh. Gitu. Spiritual keagamaan. Di Korea, Pak, tentang tidak disiplin saja, pengaturan jadwal tentu tidak berlaku kalau di STI, tapi yang di SMP. Guru yang mengajar di kelas 11 jam 7.30 sampai jam 8.10, kalau dia berpindah di kelas 7 kelas 9 ya, kelas 92 misalnya, jauh tempatnya, di sana tidak jam ketiga tidak masuk 8.10, tapi jam 8.14 atau jam 8.15. Jadi dikasih rentang waktu 5 menit untuk berjalan ke sana supaya tidak terlambat masuk. Kalau kita tidak, sini keluar 8.10, di sana juga masuk 8.10. Jadi waktu berjalan pasti terlambat. Mungkin 1 menit tapi pasti terlambat. Enggak, Ji. Bilang tinggal makan. Seandainya itu berumur sama semua lampir, jadi tidak terlambat. Karena lapaknya tinggi matanya, sudah sampai di sana. Tidak memakan waktu. Mak lampir itu pun cuma di film. Tidak bisa senyatanya. Jadi kalau anak-anak nonton mak lampir baru tidak didampingi berbahaya. Makanya di televisi itu selalu ada tertulis BO, bukan booking official, bimbingan orang tua. Karena mereka tidak mau diserahkan. Kenapa menjadikan informasi yang keliru? Anda yang tidak mendampingi anak diserahkan. Kan begitu. Bahaya kalau salah tangkap.
Sama ceritanya itu. Kalau soal persepsi orang bahaya. Ada pengantin baru di daerah yang campur dulu, masih rumah panggung. Dia ada perempuan, anak saya kan satu-satunya perempuan. Tapi sudah pakai kamar di kamar sebelah. Tengah malam ada yang jatuh dulu. Langsung kaget bapaknya. Apa yang jatuh? Dia kira ini sarung bunyi. Kenapa besar bunyinya? Tidak ada kan di dalam sama bapak kakakku. Ternyata sama yang jatuh, tapi ada orang isinya di dalam dua. Jadi makmumi. Jadi dia tidak percaya saya di jalan. Hei, apa lo? Kalau rasa aku ya. Anak-anak gua sekira juga. Apa dia lu? Sarungku. Kenapa pasal begini? Dan ada dalam. Ada di dalam sarung. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Ya koneksi mah pokoknya jangan intro. Pengalaman. Pengalaman beberapa tahun yang lalu. Sekarang tinggal kenangan. Elok pa di pinigay ka daw yun. Mainta ko ito, wala pa ako na ko, yan ko, yan si Kena. Efektifnya dong. Lebih banyak pemanasannya daripada kegagalan intinya. Iya, 64 tahun ya. 64. Ano to, 64 tahun dulu berapa mengenal na ay jauh cuma sa ibang artire. Jadi sengaja malolomo lagu-lagu. Narekom macho ano? Di kamuli. Panginoon manin. Astagfirullah. Jadi kalau sudah di atas 60 tahun, itu bapak-bapak sangat senang kalau istri tidur duluan. Tapi ini yang bukan saya mau balik kubur, mau balik pura-pura dia sibuk di luar supaya ya terjadi apa-apa, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Baik, ini yang bahaya yang berikut ini pengendalian diri, emosi. Saya waktu mengajar, kalau saya mau pukul murid saya pukul dalam keadaan saya tidak marah, saya senang. Tapi kalau saya marah, saya tinggalkan murid saya. Jadi saya tidak mau menyakiti dia dalam keadaan saya marah. Tak balik, dia begini, dia terus itu macam kita tahu lebih baik. Kalau orang marah baru menyakiti orang, Pak, nafsu yang memarahi. Kalau nafsu yang memarahi, maka yang menerima juga nafsu. Tapi kalau Anda memarahi dia dalam keadaan senang, maka hati yang memarahi. Ketika hati yang memarahi, hati yang menerima, tidak pernah ada penolakan. Karena Anda memarahi dengan cinta, Anda memarahi dengan senang, Anda memarahi dengan kasih sayang. Tapi kalau Anda marah, Anda memarahi karena kebencian. Sehingga Pak Habibie bilang, yang namanya guru jangan pernah ada di pikirannya murid itu nakal. Jangan. Walaupun faktanya nakal. Karena kalau ada di pikiran dan nakal, tidak satu pun orang yang senang orang nakal. Sehingga pasti pun Anda akan tidak senang kepadanya. Susah? Iya. Mengendalikan diri. Bahwa memang seandainya gampang sabar orang jadi guru, tapi kita bawa jabatan profesi, jabatan yang memerlukan pendidikan khusus. Walaupun untuk sementara ini menurut pandangan saya jabatan profesi yang tidak terlindungi, mohon maaf saudaraku di PGRI, adalah guru. Kalau dokter mau praktek tiap tahun harus uji kompetensi. Kapan tidak lulus tidak perlu praktek. Dan tidak satu pun orang menjadi dokter gadungan. Kalau guru banyak
nggak tahu mendidik masuk mengajar di kelas. Ini betul ini. Dan merusaknya guru tidak seketika, tapi jangka panjang. Kalau orang salah didik tidak rusak seketika, jangka panjang. Ini bahayanya kalau tidak tahu pendidikan. Tidak akan mungkin pernah mewujudkan generasi yang berkarakter. Yakin saja. Kepribadian. Baru jalannya apa ketahuan kalau dia guru. Itu ibu-ibu pasti guru itu. Jalannya kalem, mabarakah, melebihi guru. Tapi kalau digoreng pasti bukan guru. Kalau dia guru belum pernah dilatih. Tiga anak itu selatan. Di situ susahnya. Saya ikuti kemarin kegiatan istrinya Pak Menteri. Saya dikiri miliknya pengusaha perempuan. Hebat ibu-ibu kita. Cuma ini yang bahaya ini Ustaz. Yang bahaya kita laki-laki sebenarnya. Karena laki-laki nanti ini kan pertanggungjawabannya dari kemudian ketika istrinya berjalan tanpa murid. Betul ini Pak? Perkisahnya tanpa istri suaminya tidak boleh. Dikisahkan begitu. Meninggal bapaknya nggak pergi karena belum hukum suaminya. Sampai dimakan nggak pergi karena meninggal belum hukum suaminya. Dia belum diberi istri. Walaupun seandainya minta istri pasti diberi, tapi karena dia tidak beri hak tidak mau pergi. Kalau sekarang maaf, nanti dari selingkuh. Sekarang tidak, jangan minta istri. Maaf kau nih, saya mau pergi dulu Pak. Minta izin, kau mau bilang kepribadian susah memang. Tentu kita tidak berharap terlalu pengalaman yang bisa. Sebab kita juga ini oleh sebab itu maka ketika kita berjalan mari kita menunjukkan bahwa kita ini orang profesional. Kita guru yang pantas untuk digugu. Itu bahaya kalau guru. Kalau orang lain berkarakter tidak baik di luar, orang tidak terlalu pusing. Tapi kapan guru satu langsung bilang, bahaya. Pekerjaan kayak seperti itu. Pada tahun-tahun 60 ke sana, kecerdasan guru itu luar biasa. Di kampung-kampung, persoalan apapun, tanya ke guru. Persoalan apa saja, bahkan sampai sekarang asal ada peringatan kecepatan pasti baik penelitiannya kepala sekolah. Betul? Mau peringatan hari 17 ada yang baru, semua karena kecerdasan itu. Tapi 8 tahun mulai bergeser. Tahun 80 90-an mulai terdesak dengan perkembangan teknologi. Begitu bicara komputer orang langsung pura-pura minta izin. Minta izin dulu. Kenapa begitu? Karena tidak mau membuka lagi. Pakai handphone iya, tapi paling tidak pakai WhatsApp, SMS. Ya paling upload Facebook. Ya kalau nonton anak, bagaimana caranya upload foto-foto? Kita tidak memanfaatkan itu sebagai sumber ilmu. Itu gambar-gambar yang saya ambil tadi, semua dari Google. Semua dari Google. Tapi saya pilih yang mana tepat. Sekarang gampang apa susahnya? Cuma banyak teman dulu, pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu lah. Waktu saya masih asesor akreditasi sekolah,
Saya sekarang tidak bisa bervisitasi karena saya pengurus bank, tidak boleh visitasi. Banyak RPP yang saya periksa masih tertulis di bawah CV Adira. Kak Iwa Aceh ya. Di mana dia ambil RPP? Apa hubungan kerjasama dengan CV Adira? Saya juga tidak tahu itu CV Adira. Di sini visitasi. Di barang kasih belok kiri utama, di mana dia ambil ini kerjasama CBA dia? Saya tidak tahu. Untuk tidak jawab, Allah baru main hapus. Meniru saja harus punya ilmu bang, meniru. Tuh. Makanya orang bijak bilang kezaliman yang terorganisir mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Hati-hati, ini mencuri pakai HP lagi, harus 1212, 15 menuju, 5 menuju, menghindar, 5 menuju. Jadi tidak, kita tidak memerlukan orang bagian ini, kesini yang bermusim-musim. Jadi persoalan. Karena semua media, semua alat, semua ilmu itu netral. Yang menentukan kebermanfaatan ilmu itu manusia. Mic ini digunakan untuk membesarkan suara. Menjadi berdosa karena mic ini. Kenapa? Karena berada di tangan orang jahat. Jadi kata Peter Seng, ilmu netral. Yang menentukan tangan. Ini yang kita membentuk lewat apa? Terus tabe benar. Suatu ketika jadi kita tidak tabe, sesuatu itu kita tabe. Lalu kita tabe, kalau dia tidak pernah tabe. Ada harus sebagai sistem namanya. Jadi kalau bilang ada kepada orang yang tidak baik, akhirnya dia akan tabe juga, pasti. Harus sebagai sistem. Itu jelas. Akhlak mulia, akhlak karimah. Mohon maaf kalau ada saudara-saudaraku yang tidak beragama Islam. Kebetulan saya mau ambil dari dia beragama Islam. Karena kebetulan saya Islam. Kalau saya ambil dari lain nanti salah. Protes. Rasulullah datang permukaan bumi itu apa? Menyempurnakan akhlak. Ini nama buis tuli utambi makarimat akhlak. Jadi berkaki itu sebenarnya pada diri kita yang namanya akhlak mulia. Ampe-ampe. Tapi ampe-ampe itu bisa bagus kalau nilai yang ada di dalam itu mendorong dia untuk bertindak. Kalau bertindak keluar dari selamanya itulah karakter. Mau kata, iya. Karena harus dilakukan terus-menerus. Kalau terbiasa dia masuk masjid tanpa doa saja, kalau terbiasa dia masuk masjid kaki kanan, biar mari itu pasti kaki kanan yang masuk. Kalau terbiasa dia pakai pakaian kanan, dia pulang ke kanan depan. Yang mengontrol itu bukan otak. Itulah yang dimaksud tindakan apa mau sana. Sehingga karakter bisa terbentuk pada pembiasaan. Kalau tidak mungkin. Pembiasaan harus kontinu, konsisten. Dan bagaimana dia bisa melakukan itu? Dalam film. Bukan cuma cerita, dilakukan. Saya ingatkan kepada Anda sebentar, bahwa tugas manusia di dunia ini paling tidak dua: menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Jauh lebih tinggi dosanya yang berilmu, dia tahu dan dia tidak lakukan. Dan kalau orang tidak tahu lalu dia lakukan, maka kurang-kurangmu. Itu pun zaman sekarang tidak bisa lagi karena informasi sudah instan. Jadi sebuah ada siapa ini? Kalau dulu boleh, kalau sekarang tidak bisa. Karena bisa kita bertanya ke orang.
menghadiri taklim dan sebagainya. Bangga sekali di sekolah ini Pak, setiap saat salat duha berjamaah. Saya ada di pihak golongan duha, tidak boleh bersih. Jadi ini bersaudara-saudara, karena kita berada di simbolistik. Kita bermain simbol. Ini yang diperlukan diri kita, masyarakat dan negara ini. Susah itu Pak, susah betul. Ada baik itu Pak, kursi kita berkantor jauh. Jadi setiap saya naik di mobil, saya sudah putar radio FM 88,2 FM. Radio apa itu? Radio An-Nasihat. Jadi kunci agama itu adalah nasihat. An-Nasihat, sakinah dengan sunnah. Oh ini baiknya saya diceritakan ini. Jadi sepanjang perjalanan PP itu lama, saya ingat terus, ternyata itu memang kalau pimpinan dia salah tidak boleh dilempar. Karena kita itu akan begitu. Jadi walul amri minkum itu adalah sebuah keniscayaan menurut perjalanan itu. Bahkan dia bilang kalau ada orang yang mendoakan pimpinannya menjadi tidak baik, guru mendoakan kepala sekolahnya tidak baik, sesungguhnya dia mendoakan dirinya supaya tidak baik. Karena ketika kepala sekolahnya tidak baik, pasti akan takut ke guru. Kenapa doakan tidak baik? Jadi gitu. Dia doakan saja baik, karena kalau doakan baik bisa kasih ke guru rokok. Karena dia baik kan gitu. Gitu loh. Sederhananya begitu. Kan ada saya punya ilmu manajemen Yari. Jadi kalau kepala sekolah itu kasih begini dulu ya, atau budak sekolah pegangan dulu budak sekolah. Kalau dia kasih begini terus makanya dia tidak dimakan itu dia boleh. Oh bagus, ini sini bagus jadi tempat warna. Jadi kalau sudah berempat kali ini malah cincin, perbaiki. Ya mau kurang pakai balon cicek. Begitu. Itu tiga yang harus kita tahta, harta. Dan itu perlu diperbaiki. Dan sama itu Pak, pentingnya generasi muda dengan perempuan. Kalau perempuan itu baik dunia ini. Kalau generasi muda bagus dunia ini. Persoalannya kemudian kita ini yang mencetak generasi muda. Gitu. Kita semua, kita termasuk saya. Saya gampang kalau ditanya dari kemudian boleh apa sudah sedang dimalu sudah belastar semua itu. Ya malu ya tidak laksanakan. Iya Pak. Betul. Sudah belastar semua. Tema ini itu revolusi mental tuh Pak untuk mewujudkan generasi berkarakter 821. Lebih aja. Bapak yang kita dituntut. Kenapa diterapkan di sekolah? Pasti kita serahkan lagi orang lain. Ada perintah lain-lain lagi Pak. Coba ya. Jadi di selimutnya itu kita semua saling menuduh. Hati-hati Pak. Karena kita orang beriman. Jadi percaya bahwa ada pembalasan pasti. Sekecil salah sekalipun. Ayat teruskan. Waman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di hari kemudian tidak bisa sembunyi data. CCTV-nya jelas. Ini seminar data tapi terlambat. Untuk dapat data yang sama. Ini tahu cepat. Ini belum perhatikan. Ini tidak. Oh di mana video ratus seribu jelas mempertanggungjawabkan ya roh. Ini tuh. Beriman tidak? Pasti dipertanggungjawabkan. Karena juga tahu dipertanggungjawabkan dari mulai sekecil apapun. Dan kalau Bapak datang di sini dengan ikhlas, pasti bernilai baik. Dan yang bisa menunjukkan keikhlasan hanya orang yang berkarakter.
Ikhlas tidak boleh diungkap. Kapan diungkap tidak ikhlas. Ikhlas itu bantu. Tahu sekalinya baca. Ya tolong bantu dia orang ini. Sesuatu berhasil dia tak lagi tak ikhlas bukan ya. Kalau ikhlas tidak untuk balasan. Kalau ikhlas orang ingat dua, lupakan dua. Lupakan kebaikanmu kepada orang. Lupakan kejahatan orang kepadamu. Itu termasuk akhlak Rasulullah yang menunjukkan karakter. Memaafkan orang yang berdosa kepadanya, menyantuni orang yang kikir kepadanya oleh memaafkan. Dan itu karakter Rasulullah. Baru Maulid ini kita sering-sering karena tidak ada yang kali membentukkan karakter ini sunatnya. Itu cucu yang kedua yang telah surprise dia. Lagi mungkin bisa. Ya ibu terus pernah sakit untuk kajian bulan lagi. Kamu gitu, terus hukum. Jangan pernah kajian begitu. Kita juga begitu pak. Kita tidak diikuti gerakan. Oh iya. Boleh juga ada berani. Kita tadi tidak diikuti gerakan. Dan kita begitu tuh. Ini karena sakit menunggu. Kau itu tidak sakit, itu bukan apa begitu. Kita bilang ikuti gerakanku. Segera bagaimana caranya beritahu gitu. Itu saya yang kedua. Semua yang jangan ikuti. Kenapa itu Ustaz? Kita selalu bilang ikuti. Kita ikuti. Saya. Yang susah itu. Ini tadi fungsinya membentuk watak karakter manusia ini. Nanti kita tanya jawab. Nah kalau mau mengembangkan manusia ini, pengembangan manusia melalui apa? Pendidikan, pelatihan, pengalaman, kebiasaan. Peningkatan kualitas intelektualnya. Yang tidak kalah itu hatinya, kalbu. Pada diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik orang itu. Memperbaiki hati itu susah. Banyak orang yang hafal lagunya Adil tentang hati. Jagalah hati, jangan kau meraih. Jagalah hati, tentera hidup ini. Kalbu, tapi fisik juga harus oke. Baik hatinya baik rumah, salah satu kita sakit itu karena kita. Apa? Kenapa? Kenapa? Siapa mulai? Ada. Siapa? Apa itu? Isman. Oh, biar sebentar bisa telepon kemana? Sebentar beda telepon. Kemenangan itu dan dia sementara dari sini dari Jakarta datang dari mana? Dia tidak mau. Tidak boleh terima. Itu ada jawab.